Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Sebelum ibadah ini kita mulai, baiklah saya akan membacakan warta jemaat. Pemberkatan nikah dan peneguhan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah dan peneguhan perkawinan bagi saudara Albert Louis Seubelan, putra Bapak Marianus Immanuel Seubelan, Ibu Ketut Wiastiningsih dari wilayah Tengah, dengan saudari Anissa Polatu, putri almarhum Bapak Yohanes Polatu, Ibu Christine Surwati, warga jemaat GKI Adi Sucipto, pada hari Sabtu 28 Maret 2020 pukul 10 WIB di GKI Gejayan. Mohon dukungan doa. Sakramen baptis Bapak Mariadi, Ibu Kristiana dari wilayah Barat akan membaptiskan anaknya yang bernama Luisa Ariana Putri pada kebaktian Minggu 5 April 2020 pukul 7 WIB. Lowongan pekerjaan dari PT Catur Logamindo Sentosa dan juga Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau YAKUM dapat dilihat di depan pintu gereja. Informasi sehubungan dengan renovasi atap rumah pastori, dengan ini perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Beberapa bagian pastori dalam keadaan rusak. Setelah diperiksa, ternyata rangka bagian atap banyak yang sudah lapuk. Oleh karena itu, majelis memutuskan memperbaiki seluruh bagian atap pastori. 2. Oleh karenanya, untuk sementara waktu, keluarga Bapak Pendeta Immanuel Giovaski menempati rumah Ibu Amurwani Edi Krismanto dan untuk penyimpanan barang-barang besar di rumah Ibu Sri Winarni. 3. Bagi warga GKJ Karangbendo yang menginginkan bongkaran atap, genteng, dan kayu-kayunya bisa menghubungi Bapak Penatua A. Edi Krismanto paling lambat hari Selasa 24 Maret 2020. Dimohon membongkar dan mengambil sendiri. Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih. Warta terakhir, rapat koordinasi. Rapat koordinasi majelis, bebadan, dan komisi yang semula akan diselenggarakan tanggal 26 Maret 2020 diundur tanggal 2 April 2020. Demikian warta jemaat. Marilah kita memasuki ibadah dengan meneduhkan hati kita. Sobat yang dikasihi Tuhan di dalam keluarga masing-masing, marilah ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini kita khususkan dengan bersama mengaku yang demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas keluarga kita sekalian. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Marilah Bapak, Ibu, anak, kita akan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengambil saat-saat hening kita untuk bermawas diri di hadapan firman Tuhan. Filipi 2 ayat 2 sampai ke 5 sebagai sarana bagi kita untuk berkaca, bermawas diri di hadapan Tuhan. Demikian firman-Nya. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah
tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya kasihi, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita, maka kita mengakui bahwa sebenarnya kita belum dapat melaksanakan firman tadi dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengakui segala kekurangan dan bahkan dosa kita. Dengan bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 40. Kita pujikan ayat pertama, kedua, dan keempat. Ajaib benar anugerah. Marilah kita naikkan doa pertobatan kita. Tuhan Allah Bapa Surgawi, setelah kami mendengarkan kesaksian firman-Mu dan kami berhadapkan dengan kehidupan yang telah kami lalui, sungguh kami mengakui bahwa kehidupan kami belum seturut dengan firman-Mu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami, agar pengampunan-Mu itu layak bagi kami sekalian untuk
beribadah pada kesempatan ini bahkan layak untuk hidup menjalani kehidupan yang akan datang. Demikianlah ya Tuhan seru doa kami yang kami alaskan hanya di dalam pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu pengasih, menyayangi dan mengasihi kita semuanya. Oleh karena itulah Tuhan juga menganugerahkan pengampunan dosa bagi setiap orang yang berkenan datang kepadanya. Dengan kerendahan hati mohon pengampunan Tuhan. Pengampunannya itu dinyatakan melalui berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 yang demikian firman-Nya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pula Tuhan menganugerahkan kepada kita petunjuk hidup baru bagi kita semua dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan ini. Petunjuk hidup baru di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua yang demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita ini mengajak kita senantiasa untuk menjadi kesaksian-kesaksian firman Tuhan melalui kehidupan kita, tingkah laku, perkataan apapun yang kita lakukan. Bagian ini akan kita renungkan lebih mendalam di dalam pewartaan firman nantinya, yakni di dalam tema memberitakan karya Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan lagu kesanggupan dengan kidung jemaat 392 bait yang pertama dan ketiga. Ku berbahagia yakin teguh. Jemaat dimohon berdiri. Ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita bersatu hati, kita menyatakan kepada Tuhan doa-doa kita. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di tengah situasi saat ini, sekalipun di tengah-tengah kekhawatiran maupun juga kewaspadaan kami karena adanya wabah corona, kami tetap meyakini dan sungguh merasakan penyertaan perlindungan Tuhan yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami dan keluarga kami. Oleh karena itulah ya Tuhan, kami menghaturkan segala puji syukur dan terima kasih kami ke hadirat Tuhan. Bahkan di saat ini pun Tuhan juga mengumpulkan kami, keluarga-keluarga kepunyaan-Mu, untuk bersatu hati, beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, di dalam kondisi Indonesia bahkan dunia yang sedang dilanda wabah corona, kami terus memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, agar setiap kami semua Engkau lindungi, Engkau sertai, jauhkan dari segala sakit penyakit. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban atau terpapar virus corona ini. Kami mohon kepadamu, Engkau memberikan kekuatan pemulihan bahkan kesembuhan melalui setiap upaya penanganan medis yang dilakukan. Secara khusus juga Tuhan, kami juga mendoakan para tenaga medis, para dokter perawat, mereka yang di garda terdepan untuk menanggulangi dampak ataupun penyebaran virus corona ini. Kiranya Engkau melindungi mereka, menjaga mereka, memampukan melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya. Kami juga mendoakan pemerintah kami, Indonesia, terlebih satuan khusus yang sudah dibentuk untuk menanggulangi corona ini. Kami mohon Tuhan juga memampukan, memberikan hikmat, sehingga setiap keputusan yang dilakukan, semuanya adalah untuk kebaikan setiap warga negara Indonesia. Bapa, kiranya Engkau menghindarkan setiap kami dari wabah ini, dan juga Engkau sendirilah yang menolong sehingga wabah corona ini cepat berlalu. Bapa, di tengah situasi saat ini, kami pun juga membawa di dalam doa syafaat ini kehidupan keluarga-keluarga yang Engkau kasihi, warga jemaat GKJ Karangbendo maupun setiap kami semua. Biarlah setiap keluarga ini terus ada di dalam perlindungan, penyertaan dan kasih Tuhan, sehingga baik di dalam melakukan social distancing maupun juga menjaga diri dengan kesehatan kebersihan, kami mohon Tuhan terus melindungi, menjaga, menjauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Kami berdoa untuk setiap orang tua, bapak maupun ibu, sebagai suami maupun istri. Mohon Tuhan terus memberikan hikmat, sehingga di dalam mengasihi keluarga, melaksanakan setiap tugas tanggung jawab, baik di pekerjaan, di lingkungan masyarakat, persekutuan, Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan, serta rezeki dari Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keluarga. Demikian pula untuk anak-anak kami ya Tuhan, di dalam proses tumbuh kembang mereka, yang masih bayi, balita, anak remaja bahkan pemuda, kami serahkan ke dalam perlindungan penyertaan Tuhan, sehingga bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang cerdas, dan yang setia kepadamu.
Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian sekolah maupun ujian akhir. Mohon Tuhan memberikan hikmat, kepandaian di dalam setiap pikiran mereka, sehingga dapat melalui proses ujian ini dengan baik, dengan hasil yang sungguh-sungguh memuaskan. Bapa, kami juga mendoakan untuk para pemuda-pemudi jemaat yang masih mencari pekerjaan maupun pasangan hidupnya. Tuhan kiranya berkenan menuntun mereka, sehingga dapat menemukan bahkan menciptakan lapangan sendiri dengan segala kemampuan kreativitas dan semangat mereka selaku anak-anak muda. Demikian pula Tuhan juga menuntun untuk bertemu dengan pasangan hidupnya, memulai kehidupan keluarga. Di dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami juga mengingat dan terus mendoakan saudara-saudari kami, orang tua kami yang sedang sakit dalam masa pemulihan maupun yang sudah usia lanjut. Secara khusus kami mendoakan Bapak Daliman, Bapak Marsudi, Ibu Mariati Rosiku, Ibu Sri Rejeki, Ibu Retnaning Tias Ajeng, Ananda Rafael Arka Pramudio, Ibu Yanri Sutiono, Ibu Napi Tupulu, Ibu Yuni Hartanto, Ibu Esti Wahyu, Bapak Sarjono, Bapak Sudibyo Suwondo, Bapak Mujono, dan saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan. Mohon karena belas kasih Tuhan, Engkau berkenan memberikan kekuatan pemulihan, bahkan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Berkatilah setiap usaha dan upaya mereka untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan melalui segala upaya penanganan medis, obat-obatan, makanan dan minuman, serta perawatan dari keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memakai menjadi sumber pemulihan dan kesembuhannya. Bapa di dalam surga, kami juga terus mendoakan anggota keluarga mereka yang dengan penuh cinta kasih kesetiaan menjaga dan merawat anggota keluarganya yang sedang sakit. Tuhan kiranya menambahkan kekuatan, kesabaran, kesehatan, bahkan juga rezeki dari Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhannya. Bapa, pada akhirnya kami juga membawa di dalam doa syafaat ini kehidupan gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah tetap Tuhan lindungi, Tuhan sertai, bahkan secara khusus gereja Tuhan di tempat ini, gereja yang sungguh kami cintai, GKJ Karangbendok. Biarlah sekalipun di tengah-tengah situasi saat ini, Tuhan terus memberikan hikmat dan tuntunan, sehingga setiap para pelayan Tuhan di dalam gereja ini dapat dengan arif dan bijaksana memutuskan segala sesuatunya demi kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh rancangan-rancangan program yang mungkin sementara waktu ini harus tertunda. Biarlah juga Tuhan sertai rancangan-rancangan berikutnya, sehingga apa yang sudah kami rencanakan bersama dapat terlaksana dengan baik, dan semuanya itu untuk pemeliharaan iman jemaat maupun juga untuk pemberitaan karya keselamatan Tuhan. Bapa, inilah ya Tuhan seru doa syafaat kami. Semuanya ini kami mohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, pelindung, penebus dan penyelamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya kasih, kepada kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan-persembahan syukur lainnya yang dapat dimasukkan di dalam amplop untuk nanti pada saatnya dikumpulkan melalui anggota majelis di wilayah masing-masing. Mendasari persembahan kita pada saat ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari surat Roma pasal 11 ayat 36 yang demikian kesaksiannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengiringi kita mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 439
kita pujikan bait pertama sampai secukupnya kita mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat kami undang untuk berdiri, marilah kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan adalah Bapa surgawi yang maha kasih dan maha murah. Kasih kemurahan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan berkat bagi kami sekalian, baik melalui pekerjaan maupun berkat-berkat melalui pihak lain yang kami terima. Oleh karena itu, bagian dari berkat-Mu kami kumpulkan, kami persembahkan ke hadirat-Mu yang pada saat ini telah terkumpul. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini melalui majelis gereja yang mengelolanya. Kiranya dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di dalam pelayanan melalui GKJ Karangmendo ini. Saudara-saudara kami, anggota majelis dan komisi yang akan memanfaatkan persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hati yang tulus agar persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan khususnya di GKJ Karangmendo ini dan untuk pelayanan-pelayanan lainnya. Kini kami sedia hendak mendengarkan firman-Mu. Kami sediakan hati kami buka hati kami, kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus atas kami sekalian, agar mampu untuk menerima dan bahkan mewujudkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pendeta kami, Bapak Immanuel Gevaski, yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang hendak dinyatakan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadikan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka di dalam surat Efesus pasal yang ke-5. Kita akan membaca, memperhatikan di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 14.
Efesus 5 ayat 8 sampai 14 yang demikian firman-Nya. Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah bagian dari firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar, memahami, dan melaksanakan firman ini dalam kehidupannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Wah, suasana hari ini berbeda ya dengan minggu-minggu biasanya. Kalau setiap minggu kita selalu bersemangat, berbondong-bondong, siap-siap untuk datang ke gereja, beribadah, ataupun juga sekolah minggu, tetapi berhubung beberapa hari ini ada Mbah Corona, sehingga setiap kita diajak untuk waspada, berjaga-jaga, menjaga diri, keluarga, kesehatan kita. Dan oleh karena itulah pada saat ini kita mengadakan ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini di dalam keluarga kita masing-masing. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak sekalian, kehidupan manusia itu sungguhlah dinamis. Termasuk juga dalam ibadah kita ini loh. Sungguh dinamis, bahkan dengan perkembangan seperti ini, Tuhan menganugerahkan hikmat dan tuntunan pada setiap pemimpin, pelayan-pelayan di dalam gereja untuk memutuskan apa yang baik dengan penuh arif bijaksana. Di dalam hidup ini, Bapak dan Ibu Saudara, banyak juga hal-hal yang senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan dan juga kemajuan kehidupan saat ini. Dan yang namanya tadi dinamis itu artinya bisa berubah. Bahkan saat ini berubahnya dengan cepat. Nah, oleh karena itulah banyak hal pula yang bisa kita tuturkan, kita ceritakan kepada siapapun juga yang ada di sekitar kita. Bertutur, bercerita satu dengan yang lain akan pengalaman kehidupan. Tentu tidak semuanya bisa diceritakan, tetapi apa yang baik yang bisa berdampak dalam kehidupan orang lain, yang membangun, itulah yang hendaknya yang senantiasa kita ceritakan pada orang-orang di sekitar kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dalam penghayatan iman. Kita rasakan hidup kita itu senantiasa dituntun, bahkan ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka menuturkan kisah hidup dalam penghayatan iman sebetulnya sama dengan kita menceritakan karya Tuhan. Artinya apa?
Kalau kita menceritakan kehidupan kita, bersaksi tentang kehidupan kita, di mana Tuhan turut campur di dalamnya, itu sama dengan kita memberitakan karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, secara khusus Bapak dan Ibu Saudara, di masa Paskah tahun ini, masa Paskahnya atau masa Prapaskahnya itu cukup istimewa. Kita diajak untuk menghayati pertobatan kita, diajak juga ditambah untuk ekstra kewaspadaan karena virus corona ini. Kita diajak oleh Tuhan untuk lebih menghayati lagi, merasakan lagi karya Tuhan itu seperti apa sih di dalam kehidupan manusia, kehidupan kita. Dan barangkali ada sebagian dari kita yang mungkin muncul pertanyaan dalam dirinya. Opo sing meh diceritake gitu ya. Wong kehidupanku penuh dengan pergumulan, persoalan kehidupan. Mau bercerita apa, berkesaksian apa pada orang-orang di sekitar kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian pula situasi masyarakat dan dunia kita saat ini di tengah adanya wabah virus corona ini. Barangkali banyak yang bertanya-tanya, Tuhan ada apa ini? Tanda-tanda apa ini sebetulnya? Kok bahkan mungkin ini pertama kali dalam sejarah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, ibadah minggunya di rumah masing-masing. Pernah tidak yang lalu-lalu seperti ini? Tidak pernah ya. Nah, kita diajak tentunya untuk bersama-sama sebetulnya apa sih kehendak Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan. Jadi kita diajak untuk mencari bersama-sama apakah kehendak Tuhan di tengah situasi ini, sambil terus-menerus mewartakan karya, kebaikan, perlindungan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak sekalian, bacaan kita di minggu ini, Minggu Prapaskah yang keempat, Efesus 5 ayat 8-14, menegaskan kehidupan para pengikut Kristus itu sebaiknya seperti apa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus sebelum mereka mengenal Kristus melalui karya pekabaran Injil, baik yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelumnya, disebutkan bahwa mereka adalah kegelapan. Bukan mereka hidup dalam kegelapan, tidak. Tetapi mereka adalah kegelapan. Maksudnya apa ini? Nah, penyebutan demikian itu didasarkan pada pola dan perilaku kehidupan mereka yang semata-mata mencerminkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga setelah mengenal Kristus, maka perilakunya harus mencerminkan kehidupan bukan lagi gelap tadi, tetapi sebaliknya. Lawan gelap apa? Terang. Berarti hidup sebagai anak terang. Jadi tidak dikatakan hidup dalam kegelapan atau hidup dalam terang, melainkan gelap atau terang. Itu pilihannya, hidup sebagai anak-anak terang. Nah, istilah anak terang ini menunjukkan sebetulnya bahwa bukanlah manusia itu loh yang terang. Coba kita pakai ilustrasi sederhana seperti ini. Bapak dan Ibu, Saudara, anak-anak bisa melihat meja atau kursi yang ada di depannya ya. Kelihatan tidak meja sama kursi itu? Kelihatan. Karena apa kira-kira? Karena terang. Terangnya dari mana? Dari meja kursi itu? Tidak. Tetapi terangnya adalah dari sinar. Entah itu sinar matahari atau kalau di dalam ruangan ya sinar cahaya lampu, penerangan, dan lain sebagainya. Nah, ilustrasi Rasul Paulus ini sama dengan itu. Kehidupan kita ini terang. Ya, kita anak-anak terang, tetapi memantulkan dari terang yang sejati. Yakni terang siapa? Terang Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian, Ibu, Bapak, Saudara, serta anak-anak terkasih, hidup tanpa Kristus menjadikan kita tidak akan memiliki atau bahkan tidak bisa melihat terang itu sendiri. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa terang itu
berbuahkan yang seperti apa, wujudnya bagaimana. Dijelaskan bahwa terang adalah perilaku hidup dalam kebaikan, dalam keadilan, dan juga dalam kebenaran. Kepada pengikut Kristus yang menjadi anak terang itu, Rasul Paulus mengajarkan untuk tidak hidup seperti orang-orang yang bebal, melainkan hidup seperti orang yang arif dan bijaksana. Bahkan di sana digambarkan seperti ahli bangunan, setiap orang yang selalu berhati-hati dalam bertindak karena mempertimbangkan segala dampak dari apapun yang diperbuat, sedangkan bebal maknanya kebalikan dari itu, melainkan melakukan segala sesuatu tanpa menimbang-nimbang terlebih dahulu. Secara khusus pada saat ini Ibu Bapak dan Saudara, kita juga diajak loh untuk menjadi anak-anak terang, hidupnya itu penuh dengan kebaikan, adil, arif, dan bijaksana tadi. Makanya pada hari Minggu ini kita beribadah dalam keluarga kita masing-masing. Ilustrasinya atau ibaratnya itu sederhana. Misalnya kita bersama-sama ini mau menyeberang jalan. Katakanlah itu jalan Solo. Dari arah sebelah kiri, kalau dari arah timur itu daerah apa Bapak Ibu? Gowok gitu ya, katakanlah mau menyeberang ke Ambarukmo Plaza. Kira-kira ketika jalannya masih rame, kita langsung menyeberang tidak? Tidak. Jangan dijawab ada jembatan penyeberangan saat ini Pak. Kalau jalannya masih ramai tentu tidak langsung menyeberang begitu saja. Tetapi memperhatikan terlebih dahulu ketika kendaraan baik mobil, motor itu sudah aman, sudah tidak begitu ramai, sudah cukup waktunya untuk kita menyeberang, barulah kita bersama-sama menyeberang. Nah seperti halnya saat ini, sedang ramai, banyak wabah corona di luar sana, yang mudah katanya itu menular ke satu orang dan orang yang lainnya. Apakah kita langsung menyeberang begitu saja di situasi yang tidak aman? Tentu tidak. Tetapi menunggu dengan arif dan bijaksana waktu yang tepat untuk kita berjalan lagi bersama-sama. Nah itulah juga yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, hidup sebagai anak-anak terang tadi. Nah Ibu Bapak dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjalani hidup dalam rangkaian menerima sekaligus menyatakan karya Tuhan itu memang tidaklah mudah untuk dijalani. Selalu ada konsekuensi, ada sebab akibatnya juga. Namun dengan meyakini bahwa karya Kristus telah membukakan mata iman kita, maka kita dimampukan untuk mewartakan karya kebaikan Allah itu dalam kehidupan kita. Nah yang terakhir Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa kewaspadaan kita terhadap penyebaran virus corona ini, marilah kita sekali lagi berusaha mencari kehendak Tuhan di tengah badai kehidupan ini. Sambil kita terus meyakini bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Namun kita juga dituntut senantiasa untuk terus arif dan bijaksana. Pada saat yang sama, marilah sebagai anak-anak terang ini, kita memberikan teladan yang baik. Hidupnya harus bersih. Kalau sekarang disarankan sering-sering cuci tangan ya, cuci tangan. Bahkan ada meme di internet itu saking seringnya cuci tangan sampai kerpean dulu waktu sekolah itu muncul lagi ya tulisannya di sini. Ini rumusnya apa muncul lagi karena saking seringnya mencuci tangan. Baiklah kita melakukan itu, mengikuti himbauan dari pemerintah, dari pusat sampai di daerah, di kabupaten, bahkan juga himbauan dari gereja-gereja untuk menjaga sementara jarak kita atau social distancing. Sementara waktu bolehlah tidak keluar rumah atau ke tempat-tempat yang ramai, ditahan dulu. Jangan mentang-mentang ini sekolahnya libur, wah kesempatan untuk jalan-jalan. Mumpung keluarga kumpul semua malah jalan-jalan. Tidak demikian. Kita perlu untuk arif dan bijaksana sebagai anak-anak terang, agar penyebaran virus corona itu dapat dicegah, sekaligus kita melindungi keluarga dan sesama kita. Nah, kesempatan kita berkumpul seperti ini di dalam keluarga kita, sebetulnya itu mencerminkan
gereja intergenerasi. Karena dulu zaman para rasul juga demikian. Ibadahnya tidak selalu berkumpul dalam sebuah gedung, tetapi melainkan juga dalam keluarga-keluarga. Dibangun dalam suasana intergenerasi. Ada orang tua, ayah, ibu, eyang, dan juga anak-anak membangun ibadah bersama. Jika selama ini kita terlalu disibukkan dengan segala rupa, jadwal, kegiatan kehidupan membuat kita menjadi jauh satu dengan yang lain, bahkan dalam keluarga. Inilah kesempatannya supaya keluarga kita direkatkan kembali dalam ikatan cinta kasih. Anak-anak terang berpegang teguh pada iman percayanya kepada Tuhan di tengah badai, namun sekaligus juga harus bijak dan waspada di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan tetap melindungi, menyertai kita, dan memberkati kita sekalian. Amin. Keluargaku yang terkasih, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyanyikan Kidung Pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 422 bait pertama dan ketiga. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih, perlindungan, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, ada dan menyertai setiap keluarga, kini dan selamanya. Amin.